Halo pendengar setia Frekuensi Publik, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, balik lagi bareng aku Nata di podcast yang ngobrolin isu-isu publik dengan santai tapi tetap pakai kacamata kritis. Di episode kali ini, kita bakal bahas topik yang relate banget sama dunia media. Khususnya buat kalian yang tertarik sama dunia jurnalistik, yaitu transformasi profesi jurnalis di era digital. Soalnya nih ya, kalau kita lihat sekarang, jurnalis itu nggak cuman dituntut buat nulis berita nggak sih? Tapi mereka dituntut buat nulis berita yang cepat, akurat, tapi juga harus bisa menghadapi perubahan teknologi. Dari mulai media sosial, sampai algoritma yang ikut menentukan berita mana yang dibaca orang. Nah, hari ini aku nggak sendirian nih, teman-teman. Hari ini aku udah ditemani oleh dua narasumber yang pastinya hebat-hebat banget. Yang pertama ada Kak Jagi. Dia adalah jurnalis media online yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia jurnalistik digital. Ayo kita sapa aja, ini dia Mas Jagi. Halo Mas Jagi. Hai Nata. Hai juga pendengar Frekuensi Publik. Seneng banget bisa diajak ngobrol santai tapi berbobot kayak gini. Dan yang kedua ada Kanazwa nih. Kanazwa ini adalah salah satu mahasiswa jurnalistik yang juga aktif sebagai konten kreator. Ayo kita sapa aja. Hai Kanazwa. Hai Nata, hai semuanya. Seneng banget nih bisa ikut diskusi, apalagi topiknya dekat sama keseharian kita. Baik, enaknya kita mulai dari mana dulu ya? Kayaknya kita enaknya mulai dari yang paling dasar dulu. Nah, Mas Jagi, kalau dibandingkan sama dulu, perubahan apa sih yang paling kerasa banget dalam profesi jurnalis di era digital sekarang? Kalau dibandingkan dulu, perubahannya jauh banget sih. Sekarang jurnalis dituntut serba cepat dan serba bisa. Nggak cuma nulis berita doang, tapi juga ambil foto, video, update media sosial, bahkan mikirin judul yang menarik biar orang mau klik. Baik. Berarti multitasking itu udah jadi tuntutan ya? Jujur, bener banget sih apa yang kamu bilang. Kalau dulu kan ada pembagian tugas yang jelas. Sedangkan sekarang, satu orang bisa ngerjain banyak hal sekaligus. Dan itu kadang bikin tekanan kerja jadi lebih tinggi aja gitu. Kalau dari sudut pandang aku sebagai mahasiswa, perubahan itu justru terasa dari cara orang menikmati berita. Sekarang orang itu lebih sering tahu isu terkini dari Twitter, Instagram, atau TikTok, baru setelah itu cari sumber berita lengkapnya. Oh, jadi audiens sekarang tuh lebih suka yang cepat dan ringkas gitu ya, Kanazwa? Iya, tapi di situ juga tantangannya, karena ringkas kadang berarti konteksnya itu kurang. Nah, ini menarik nih. Di tengah tuntutan kecepatan, gimana sih nasib akurasi dan etika jurnalistik menurut Mas Jagi sendiri? Nah, itu dilema terbesar jurnalis sekarang sih. Di satu sisi kan kita dituntut cepat, tapi di sisi lain kita nggak boleh salah. Kalau salah, dampaknya bisa panjang dan bisa menyesatkan publik gitu. Iya, apalagi sekarang berita cepet banget gitu ya nyebarnya ya. Nah, ini aku setuju banget sih. Soalnya berita di zaman sekarang ini bisa viral dalam hitungan menit. Makanya proses verifikasi tetap jadi kunci gitu. Meskipun waktunya sempit sih. Sebagai audiens sekaligus calon jurnalis, aku juga ngerasa penting banget buat media tetap jujur sama pembacanya. Daripada cepat tapi salah, ya mending agak lambat tapi jelas dan berimbang. Iya, paham. Tapi nih ya, ngomongin soal audiens, kira-kira tekanan clickbait itu tuh nyata gak sih? Nyata banget dong. Coba kamu bayangin, judul harus menarik. Tapi sebagai jurnalis yang ideal, ya kita nggak boleh nipu juga. Nah, kira-kira nih ya Kanazwa, Kak Jagi, sekarang tuh kan kita sering banget dengar istilah kalau netizen itu lebih percaya influence daripada media. Nah, menurut kalian itu kayak gimana? Kalau jujur, itu memang terjadi. Banyak anak muda merasa influencer lebih relate, bahasanya lebih dekat sama mereka. Tapi kalau secara tanggung jawab itu beda kan? Kalau influencer mah bebas berpendapat gitu. Sementara jurnalis kan terikat kode etik. Jurnalis harus verifikasi, konfirmasi, dan juga harus berimbang gitu. Justru menurut aku disinilah jurnalis perlu belajar cara komunikasi yang lebih dekat sama audiens tanpa kehilangan nilai etikanya. Nah, kalau melihat kondisi sekarang, menurut dari Mas Jagi sendiri, kompetensi apa sih yang wajib dimiliki jurnalis era digital? Kalau yang utama ya,
tetap kemampuan verifikasi sih. Selain itu, literasi digital dan kemampuan storytelling yang sesuai platform juga penting banget. Aku mau nambahin satu nih, kesadaran terhadap algoritma. Soalnya, algoritma bisa menentukan berita apa yang naik dan apa yang tenggelam. Berarti, jurnalis harus makin kritis ya? Bukan cuma narasumber, tapi juga ke sistem. Betul banget. Baik, nah gak kerasa banget nih, aku mau nanya tentang pertanyaan terakhir. Menurut kalian, profesi jurnalis masih akan bertahan gak sih ke depannya? Menurut aku masih sangat dibutuhkan. Justru di tengah banjir informasi dan hoax, jurnalis jadi filter yang sangat penting. Nice team, aku sepakat banget sih. Yang berubah itu cara kerjanya, bukan nilai dasarnya. Selama jurnalis berpihak pada kebenaran dan kepentingan publik, profesi ini nggak akan hilang. Nah, jadi gitu. Nah, gak kerasa banget gak sih pendengar setiap frekuensi publik? Sekarang kita udah ada di penghujung acara, yang dimana saatnya kita pamit. Tapi sebelum itu, aku mau ngucapin terima kasih dulu nih buat Kak Jagi dan Kak Najwa atas obrolan yang insightful hari ini. Nah, dari diskusi ini, kita bisa lihat bahwa transformasi profesi jurnalis di era digital bukan sekedar soal teknologi, tapi juga soal bagaimana jurnalis tetap menjaga akurasi, etika, dan kepercayaan publik. Di tengah banjir informasi dan hoaks, peran jurnalis justru makin penting loh sebagai penyaring informasi yang benar dan bertanggung jawab. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin podcast kali ini. Aku Nata pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!